Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira isu utama diskusi soal penyiaran hari ini adalah soal tidak kompatibelnya peraturan perundangan yang ada di Republik Indonesia hari ini, di mana untuk urusan penyiaran itu kita hanya memiliki undang-undang penyiaran yang dibuat tahun 2002, 23 tahun yang lalu, di mana dulu raja dan ratu penyiaran itu analog TV dan radio, ya kan? Kamis 30 Oktober 2025 bertempat di Meet in Cafe and Space, Jalan Babaran Warung Boto, Yogyakarta, diadakan kegiatan ngobrol penuh inspirasi dengan tema menjaga ruang media penyiaran demi siaran sehat untuk masyarakat. Kegiatan dihadiri dan disambut pertama oleh anggota DPR RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haji Sukamta. Kegiatan ini diikuti masyarakat dan para pelaku media. Ada dua pemateri yang hadir dalam acara ini, yaitu dari akademisi serta dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut beberapa cuplikan diskusi yang berjalan cukup hangat. Hanya teknologi dan medianya saja yang digital. Nah, sementara kemudian muncul sistem digital baru yang ini menjadi tantangan dunia penyiaran hari ini. Sementara undang-undangnya jelas tidak kompatibel lagi. Sekarang ini menurut kesepakatan antara pemerintah dan DPR menjadi inisiatif Komisi 1. Nah, sementara dari pemerintah ada beberapa undang-undang yang lain yang dalam waktu dekat kita harapkan masuk, itu adalah undang-undang ketahanan cyber. Nah, undang-undang penyiaran sekali lagi ini menjadi urgen karena tuntutan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ada urusan-urusan yang sekarang ini hadir tapi belum diatur, yaitu semua hal yang terkait dengan penyiaran digital itu belum diatur sama sekali, kecuali konten yang melalui undang-undang ITE. Nah, industri penyiarannya dan konten penyiarannya itu belum bisa dicakup oleh undang-undang penyiaran yang lama. Jadi kalau ada jurnalisme yang dianggap merugikan atau memudahkan, itu kembali. Kenapa? Pertama, jurnalisme selalu berurusan dengan kebenaran. Kalau nggak benar, nggak akan pernah itu dimuat dalam jurnalisme. Jadi ada proses cek dan recheck. Nah, kalau ada kabar bohong, ada hoax, ada kabar dari influencer atau buzzer, itu bukan jurnalisme. Karena itu para buzzer itu mainnya kan bukan di media online, tapi di media sosial. Karena itu nggak perlu didengar omongan seperti itu, karena itu bukan kebenaran. Betulkah media kita mulai kepentingan masyarakat? Enggak. Coba Anda lihat misalnya berita tentang MBG, apakah betul kepentingan masyarakat yang diurus di situ? Enggak. Kepentingan pemerintah kok. Jadi saya setuju dengan Pak Sukamta, kita harus cerdas, kita harus mulai bangkit, jangan terpesona dengan berita-berita yang tidak ada kepentingan kita. Cari kepentingan kita. Tapi lucunya bukan lucu sebenarnya. Di Jogja ada koran namanya Pikiran Rakyat. Itu bagus semua. Tapi kalau lewat banyak baca pikiran rakyat, kita nggak ngerti pikiran pejabat. Dan itu kadang-kadang memberitakan hal-hal yang saya sendiri bingung ini benar atau tidak. Bisa kumpul, bisa bertemu dan tatap muka lagi terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana sebenarnya existing media penyiaran ya dalam ranah transformasi digital ya. Nah, kemudian kita merunut bagaimana peran dan fungsi KPI dan KPID di era digital, gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa
di era disrupsi informasi ini semua bicara soal digital. Nah, di sini juga banyak anak-anak kita yang sudah dari lahir itu sudah native digital, artinya sudah sangat digitalized gitu ya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan begini, siapa sih yang kemudian harusnya berperan banyak di dalam transformasi digital ini? Kalau kebebasan itu kita maknai sebagai sebuah kebebasan mutlak, ya, tanpa harus bertanggung jawab, gitu ya, itu tentu kita akan mendapatkan satu peradaban yang juga liar, gitu ya. Nah, ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama kita ketika kita memaknai kebebasan berekspresi, kebebasan literasi kita, gitu ya, itu sangat memungkinkan bagi bangsa dan negara ini bisa dihancurkan, ya, dalam rangka kepentingan geopolitik atau transnasional politik, gitu ya. Nah, ini yang harusnya diberi kesadaran kepada kita semua, baik itu dari lembaga penyiaran, ya, yang memproduksi memproduksi konten-konten, dan juga media dan publik itu sendiri, saya kira, ya, karena kita juga ternyata juga memproduksi banyak konten, ya. Pasca reformasi mereka tidak harus punya SIUP, tapi namanya yang radio televisi yang di bawah naungan pengawasan KPID dan KPI, kami ini wajib berbentuk PT, harus punya ISR dan IPP.